berasal dari bahasa Arab, yaitu anpaka yanfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Nah, sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian hartanya atau pendapatannya untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Di dalam infak dan sedekah ada di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18-19, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Baik, anak-anak, nah di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18-19 udah dibuka? Yuk baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma, yang artinya, dan kamu tidak mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan haram. Nah, baik, Ibu di sini akan menjelaskan tentang isi kandungan yang di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 18-19 ini. Nah, yang pertama yaitu kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah maupun di hadapan manusia yang lain ataupun di hadapan teman-teman, orang tua, atau lingkungan di masyarakat dalam keadaan apapun, baik di dalam keadaan miskin ataupun di dalam keadaan kaya. Jadi kita hidupnya harus sesederhana mungkin, tidak boleh menyombongkan diri. Nah, terus yang kedua apa? Yaitu kita harus bersyukur terhadap apa yang Allah berikan. Contohnya, misalnya kita diberi rezeki. Nah, walaupun rezeki itu banyak ataupun sedikit, kita harus tetap bersyukur. Tadi kembali ke contoh pertama, dan tidak boleh menyombongkan diri. Yang kedua yaitu harus bersyukur. Nah, yang ketiga yaitu harus menyantuni anak yatim dan menyeru untuk memberi makan orang miskin. Jadi apa? Kita harus ingat kepada orang lain dalam keadaan apapun. Contohnya dalam tadi yang pertama yaitu tidak boleh menyombongkan diri baik di hadapan Allah maupun di hadapan orang lain. Nah, terus yang kedua harus bersyukur atas kelebihan rezeki ataupun kekurangan rezeki. Atas apa yang Allah berikan kita harus bersyukur. Nah, yang ketiga apa? Harus menyantuni anak yatim. Nah, materi yang selanjutnya atau di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 akan dilanjutkan oleh Ibu Nurul. Mungkin dari Ibu hanya sekian. Baik, terima kasih Bu Vina. Selanjutnya kita akan membahas mengenai isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan juga ayat 261. Sebelum itu, kita simak ayat ini secara seksama. Dengarkan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Nah, pada ayat ini Allah menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik untuk sedekah yang
wajib seperti zakat maupun untuk sedekah yang sunnah. Dan hendaknya untuk menafkahkan sebagian rezekinya sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat tiba, orang-orang tidak dapat menembus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat, dari kerabat, maupun dari keturunan, tak ada yang peduli lagi. Nah, setelah Ibu menjelaskan isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 254, kita lanjut ke Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, sebelumnya kita simak lagi bacaan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Nah, pada ayat ini Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya sebesar 700 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa amal soleh itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.